Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan hasil diskusi kelompok berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Saya sendiri, Umi Putrianti, dan rekan kelompok saya, Musniwati, Dewi Hapsari, Andrianti, Huria Zen, dan Rita Haryanti. Terdapat 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, antara lain berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Diharapkan guru penggerak mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dan sebagai penerapan profil pelajar Pancasila. Selain memiliki nilai-nilai, guru penggerak juga memiliki peranan, antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, maka saya dan teman-teman memilih peran guru penggerak yang menonjol berdasarkan kegiatan yang kami lakukan, yaitu peran guru penggerak mendorong kolaborasi. Kegiatannya, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kolaborasi yang terjadi pada siswa, orang tua sebagai narasumber, guru sebagai koordinator dan fasilitator, dan kemitraan. Dengan saya sendiri, memiliki nilai kolaboratif antara siswa, guru, rekan sejawat, orang tua, dan mitra sekolah. Peranan yang saya miliki mendorong kolaborasi antara murid, teman sejawat, guru, dengan orang tua, dan mitra sekolah. Di sini, saya menjelaskan dengan terjadinya kolaborasi antara murid, teman sejawat, orang tua murid, dan komunitas sekolah, maka proses kegiatan P5 akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan. Dengan terjalinnya kolaborasi antara murid, akan merasa dirinya aman, nyaman, terasa diamongi, dan berpusat kepada anak sehingga menjadi lebih menyenangkan. Karena peranan kita selaku pendidik sebagai fasilitator yang menuntun, membimbing, dan mengamong, serta memberikan contoh yang baik untuk anak dengan memperlakukan sesuai kodratnya, diiringi dengan budi pekerti yang luhur. Kolaborasi dengan teman sejawat, kita dapat membentuk tim fasilitator dan koordinator yang solid untuk berbagi dan memecahkan masalah yang terjadi terhadap kendala, tantangan, dan hambatan dalam proses kegiatan P5 maupun dalam proses pendidikan di sekolah kita. Sedangkan berkolaborasi dengan orang tua kita dapat mengetahui perkembangan murid baik di lingkungan rumah maupun di sekolah dengan melakukan parenting dan membuat pameran hasil P5 yang dilaksanakan oleh murid. Juga tak kalah pentingnya yaitu berkolaborasi dengan mitra sekolah yang mendukung proses P5 maupun pendidikan di sekolah untuk menjadikan narasumber dalam kegiatan P5 tersebut. Berikutnya, dengan Ibu Musniwati memiliki nilai berpihak kepada anak dengan peran mewujudkan kepemimpinan murid. Bu Musniwati menjelaskan kegiatan P5 dimulai dengan menetapkan tema. Untuk penetapan tema ini, koordinator dan fasilitator melibatkan siswa dalam memilih tema, prosedur pelaksanaan, alat-alat yang digunakan, serta peran yang ingin mereka ambil dalam melaksanakan P5 tersebut. Pelibatan siswa melalui rapat pemilihan tema P5 pada awal tahun pelajaran diambil dengan 5 perwakilan siswa dari setiap kelasnya. Selanjutnya, Ibu Dewi Hapsari memiliki nilai berpihak kepada murid dengan peranan memimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi. Di sini, Bu Dewi Hapsari berperan sebagai koordinator proyek P5. Dengan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Dewi Hapsari antara lain, pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, tim TPK, dan tim komite pembelajaran
merumuskan tentang apa yang akan diangkat dalam 1 tahun ajaran, baik itu kelas 10 fase E maupun kelas 11 fase F. Kedua, menentukan guru-guru menjadi fasilitator dalam setiap tema. Ketiga, menentukan jadwal guru fasilitator dengan merujuk pada jadwal masuk kelas masing-masing guru. Khusus untuk proyek P5 kelas 10, harinya adalah hari Jumat dan Sabtu, sedangkan untuk kelas 11 harinya adalah hari Jumat. Keempat, kolaborasi bersama dengan tim fasilitator dalam merancang sebuah modul sesuai dengan tema yaitu kewirausahaan dan anggaran dana dalam pelaksanaan tema tersebut. Kelima, bekerja sama dengan dunia usaha yaitu Batik Tanah Liye dengan membuat MOU serta menjadikan narasumber. Keenam, melakukan pemantauan setiap pelaksanaan proyek agar berjalan dengan lancar. Ketujuh, melakukan refleksi setelah kegiatan P5 2 minggu 1 kali. Dan terakhir, merekap penilaian P5 dan mengentrikan ke dalam lapor proyek P5. Berikutnya, Ibu Andriyanti. Nilai yang dimiliki oleh Bu Andriyanti yaitu kolaboratif dengan peran menjadi pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi. Di sini, Bu Andriyanti menjelaskan untuk siswa sebagai fasilitator, pembimbing, mediator, pemimpin kegiatan P5 agar berjalan lancar dan mencapai tujuan P5. Untuk guru, dapat berkolaborasi dalam menentukan kegiatan P5, merancang bersama untuk membentuk kegiatan P5 yang akan dilaksanakan, dan berkolaborasi dalam pelaksanaan P5 di SD ikut melibatkan guru bidang studi. Sedangkan kolaborasi untuk orang tua mensosialisasikan kegiatan P5 kepada orang tua, bekerja sama dengan orang tua dalam melaksanakan P5 di rumah, dan dukungan orang tua agar kegiatan P5 berjalan baik. Sedangkan kerjasama pada pihak ketiga yaitu sebagai mediator dengan pihak ketiga tersebut. Selanjutnya, dengan Bu Huria Zen yang memiliki nilai kolaboratif dan peranan menjadi pemimpin pembelajaran. Di sini, Bu Huria Zen memberikan contoh kolaborasi dalam P5 yaitu antara siswa dan guru, lebih membimbing siswa dalam proses baralek gadang bagaimana cara berbicara pepatah petiti itu dengan orang tua, mungkin diarahkan bagaimana cara penerapannya dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dan dengan masyarakat, mungkin lebih diarahkan proses pelaksanaannya. Dan yang terakhir dari Bu Rita Haryanti memiliki nilai kolaboratif dengan peranan mendorong kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan oleh Bu Rita yaitu untuk siswa membimbing dan memfasilitasi agar P5 berjalan. Untuk guru, merancang bersama kegiatan yang akan dilaksanakan, dan untuk orang tua, memberikan penjelasan atau mensosialisasikan kepada orang tua untuk bekerja sama dalam pelaksanaan P5. Adapun nilai dan peranan bersama, yang pertama nilai, yaitu berpihak kepada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Dengan peranan mendorong kolaborasi. Rancangan kegiatan yaitu menjalin kolaborasi, membentuk kelompok belajar dan berbagi pengalaman, serta mewujudkan pendidikan berbasis profil pelajar Pancasila. Demikianlah presentasi ini dibuat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.